Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini akan mempresentasikan tentang kerja kami, tools unit testing. Di sini ada anggota kami yang bernama ada Muhammad Ihsan Atalah, lalu ada saya Salsabila Putri Naraziza, lalu ada Ahmad Rifai, dan ada Silma Sri Ayu Ningtyas. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Rifai. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai. Di sini saya akan menjelaskan unit testing. Unit testing ini adalah suatu proses pengujian yang berfokus pada unit terkecil. Misalnya adalah fungsi dan metode. Dengan itu, unit testing dapat berjalan secara optimal. Oke, tujuan unit testing itu ada empat. Yang pertama, memastikan kualitas kode, memastikan setiap bagian kecil yang berfungsi seperti yang diharapkan. Kedua, mendeteksi bug sejak awal, yaitu untuk meminimalisir resiko kesalahan di tahap awal pengembangan. Oke, selanjutnya ada mempermudah refactoring, membuat perubahan pada kode tanpa khawatir fitur yang sudah ada itu bisa dirusak karena melakukan testing ini. Selanjutnya ada dokumentasi kode, memberikan contoh cara kerja dan hasil yang diharapkan dari fungsi atau metode tertentu. Oke, selanjutnya itu ada fungsi tools dari unit testing. Oke, selanjutnya ada dokumentasi kode. Untuk unit testing ini tentu kayak tadi tujuannya itu karena di dalam unit testing ini ada dokumentasi kode. Tentu memudahkan developer dalam memahami kode-kode yang ada di yang telah dibuat. Kemudian karena unit testing ini adalah termasuk testing yang kecil, tentu produktivitas developer itu sangat mudah dan cepat. Selanjutnya mendukung continuous integritas. Nah, dengan unit testing ini sering digunakan di Viva Line, CI, dan CD untuk memastikan kode yang dikomit tidak merusak fitur yang sudah ada. Selanjutnya yang ketujuh, memastikan, oke lah, bisa balikan diri tuh. Iya soalnya kak, nah fungsi fungsi toolsnya ti opat, ti hiji, cek Ah, lagi. lupa, gak apa-apa weh. Sok dari satu, Ulang sok. ulang di Satu. Sok buru-buru, buru. Satu, dua, tiga, jab, sok buru. Oke, untuk fungsi dari tools unit testing itu ada tujuh. Yang pertama, mengotomatisasi proses pengujian. Jadi tools ini termasuk dalam pengujian otomatis. Tentu tidak memerlukan effort yang berlebih dan tidak harus menjalankan secara manual. Selanjutnya, membantu mendeteksi bug sejak awal. Seperti tadi tujuan dari unit testing, dengan karena unit testing ini adalah unit yang dites secara kecil, tentu bug tersebut akan mudah untuk ditemukan. Selanjutnya, mempercepat refactoring. Dengan jika melakukan unit testing ini, eh, kalian tidak perlu khawatir karena tools dari unit testing ini tidak akan merusak kode yang sudah ada atau yang lain. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Silma. Silahkan. Maaf yang selanjutnya. Baik, selanjutnya masih di materi fungsi tools unit testing, di mana ada yang keempat, yaitu ada dokumentasi kode. Di mana pada dokumentasi kode ini, unit testing memberikan dokumentasi tidak langsung tentang bagaimana
tidak langsung tentang bagaimana fungsi atau metode tertentu seharusnya bekerja, lengkap dengan input dan output yang diharapkan. Terus ada juga hal ini memudahkan developer lain untuk memahami kode. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas developer, di mana dengan tools unit testing pengujian dilakukan lebih cepat sehingga developer dapat fokus pada pengembangan pada filter baru. Nah, dengan tools ini juga mengurangi waktu debugging karena bug mudah diacak ke unit spesifik. Yang keenam, ada mendukung continuous integration, di mana tools unit testing sering digunakan dalam pipeline continuous integration untuk memastikan kode yang dicommit tidak merusak fitur yang sudah ada. Nah, selanjutnya nah, selain itu, pengujian dijalankan secara otomatis setiap kali ada perubahan pada kodenya. Nah, selanjutnya ada juga memastikan konsistensi kinerja kode, di mana tools ini membantu menjaga kualitas kode agar dapat konsisten meskipun ada perubahan atau penambahan fitur baru. Baik, next. Nah, selanjutnya ada tools yang populer untuk unit testing. Ada JUnit di mana Java, yaitu framework unit testing untuk bahasa Java, sangat populer dan sering digunakan untuk aplikasi berbasis Java. Nah, fitur-fiturnya itu ada mudah diintegrasikan dengan build tools seperti Map dan Gradle. Terus ada mendukung pengujian parametris dan pengujian eksepsi. Yang kedua ada PyTest dari Python, yaitu merupakan salah satu framework pengujian unit terbaik untuk Python. Nah, fiturnya ada sintaks yang sederhana dan mudah digunakan, mendukung fixtures untuk setup atau trend down, dan plugin ekstensif untuk fungsionalitas tambahan. Nah, yang ketiga itu ada JS atau JavaScript atau tipe script. Nah, framework ini digunakan untuk pengujian unit di aplikasi JavaScript dan juga tipe script, terutama untuk aplikasi front-end. Nah, fiturnya ada snapshot testing untuk memverifikasi hasil output UI-nya. Nah, selanjutnya ada mocking dan spicing untuk pengujian yang lebih kompleks. Yang terakhir itu ada pengaturan dan pengujian yang sangat cepat. Baik, untuk poin keempat ini ada Mocha atau JavaScript. Jadi ini itu adalah framework pengujian untuk JavaScript yang mendukung pengujian unit yang fungsional. Fiturnya yaitu ada modular dengan dukungan untuk berbagai assertion library seperti Chai, lalu ada pengujian sinkron dan asinkronus, lalu ada pendukung pengujian berbasis event dan callback. Lalu di sini ada yang kelima juga ada tes, yaitu Java. Framework pengujian berbasis Java yang lebih fleksibel dan kaya fiturnya daripada JUnit. Fiturnya itu dukungan untuk pengujian paralel, pengelompokan, dan dependensi, lalu ada pengaturan dan konfigurasi yang fleksibel, lalu juga ada pengujian integrasi dan fungsional di luar pengujian unit. Lalu setelah itu ada panduan instalasi unit testing PyTest. Yang pertama, kita install dulu Python extension-nya. Lalu setelah itu, kita mengetik komen Python min version, yaitu memastikan Python sudah terinstall. Lalu setelah itu, Python min m venv yaitu membuat virtual environment-nya. Lalu ada ./venv script activate, yaitu aktivasi virtual environment. Dan yang terakhir, karena kita memakai unit testing PyTest, maka kita menginstal pip install PyTest untuk install framework testingnya. Baik, setelah itu akan dibacakan atau dipresentasikan oleh teman saya, Muhaltisa Natalah.
Eh, baik, ini saya akan mengambil alih dari akan menjelaskan contoh implementasi pengambilan data kode POS dari API. Selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat seperti yang dikatakan oleh Ahmad dan teman-teman yang lain bahwa unit testing ini ditujukan untuk mengetes uji coba si codingnya apakah ini sudah benar, apakah si codingnya sudah sesuai dengan eh, peraturan yang seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat di contoh implementasinya di kode POS. Di sini ada tes berhasil, berhasilnya ada 2 dan 1 tes gagal dengan statistik 66% berhasil dan 33% gagal dengan waktu eksekusi 3,15 detik. Penjelasan detail setiap tesnya. Tes yang berhasil itu tes provinsi berhasil lulus. Terus yang kedua tes kode pos dari Tasik berhasil juga lulus. Dan yang kedua menunjukkan bahwa fitur terkait sudah bekerja sesuai dengan ekspektasi. Jadi si implementasi yang dilihat dari gambar ini sudah sesuai dengan fitur yang terkait. Lanjutnya. Nah, di sini ada tes yang gagal, di sini ada nama tesnya Kota Kabupaten Jabar. Penyebab gagalnya data yang dimiliki dari API atau data yang dimiliki dari kota kabupatennya memiliki perbedaan nilai pada kolom dengan kunci K60. Ekspektasinya di Tasikmalaya, realitasnya atau yang terjadi Tasikmalaya typo. Terus ada error assertion error karena hasil aktual tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi hasilnya akan error seperti itu saat digunakan unit testing. Nah, selanjutnya ada jadi terdapat kesimpulan bahwa sebagian besar tes berhasil menunjukkan sebagian besar fitur sudah berfungsi dengan baik, sudah memenuhi ekspektasi dari si codingnya itu sendiri. Dan satu tes gagal menunjukkan adanya masalah kecil dengan sumber data yang harus diperbaiki untuk mencapai 100% keberhasilan. Nah, dari kesimpulan yang ada dari semuanya, menjelaskan bahwa unit testing itu yaitu pengujian unit terkecil perangkat lunak untuk memastikan fungsinya sesuai dengan spesifikasi. Tujuannya mencakup memastikan kualitas kode, mendeteksi bug sejak awal, mempermudah refactoring, dan meningkatkan produktivitas pengembangan. Itu seperti JUnit, PyTest, Jest, Mocha, dan tes NG membantu mengoptimalisasikan pengujian, mendukung CI dan CD dengan menjaga konsistensi kode. Hasil implementasi yang tadi menunjukkan bahwa 66% tes berhasil dan 33% gagal akibat dari data API yang tidak sesuai, menandakan sebagian besar fitur berjalan dengan baik, namun masih perlu diperbaiki untuk memenuhi keberhasilan dengan penuh. Unit testing menjadi langkah penting untuk menjamin kualitas perangkat lunak. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah langsung beres weh, langsung beresin Zoom-nya. Makasih. Dadah Ican. Makasih Saya Fai. pulang dulu ya. Saya pulang dulu. Hati-hati ya. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam.